Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ba'duh. Teman-teman, saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, kita masih ditakdir dalam keadaan sehat wa afiat. Semoga semua ritual ibadah kita, iman amal kita, ihsan kita, meskipun tidak begitu full 100% sempurna, semoga diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Teman-teman, kita melanjutkan pembacaan Fathul Mu'in di video sebelumnya, yaitu tentang zakatul fitri. Kalau di video kemarin kita membaca kewajiban zakatul fitri, sekarang kita melanjutkan siapa saja yang punya tanggungan menanggung biaya pengeluaran zakatul fitri seseorang, dan siapa saja yang wajib ditanggung. Yang menanggung siapa, yang ditanggung siapa. Kita mudzakarah bersama, tawajuh bersama, kita Fathul Mu'in, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa rafa'ana bihi wa ulumihi wa amadzana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Fayalzamu, maka wajib, al-hurrah, kepada laki-laki yang merdeka, seorang muslim yang merdeka, al-madhkurah, yang kriterianya sudah disebutkan di video sebelumnya. Apa yang wajib? Ayu addiyaha qabla ghurubi syamsihi. Ayu addiyaha, menanggung pembiayaan menunaikan pengeluaran zakatul fitri qabla ghurubi syamsihi, sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Terbenamnya matahari di hari akhir, di hari terakhir bulan Ramadan. Itu ketika memasuki malam Idul Fitri. Azan maghrib malam Idul Fitri itu sudah wajib mengeluarkan zakatul fitri ketika itu. Terus yang ditanggung siapa? Atas nama siapa itu zakatul fitri yang dibiayai oleh al-hur al-madhkur? Amman, yaitu atas nama orang, ay angkul li muslimin, dari tiap-tiap muslim, talzamuhu nafaqatuhu, yang wajib ditanggung nafkahnya. Bizaujiyatin, disebabkan status istri misalnya. Jadi seorang suami karena kesehariannya wajib menanggung nafkahnya si istri, maka juga wajib menanggung biaya pengeluaran zakatul fitrihnya istri. Au milkin, ini karena status kepemilikan budak. Jadi seorang sayyid, majikan yang merdeka, yang muslim, ketika mempunyai seorang budak, maka zakatul fitrihnya budak tersebut pengeluarannya dibiayai oleh si sayyid, oleh majikannya. Jangan sampai memakai harta pribadinya si budak, tidak boleh, tidak wajib. Yang wajib adalah ditanggung oleh sayyidnya. Au qorobatin, atau juga status korobah. Status korobah ini seorang ayah yang kesehariannya menanggung nafkahnya anak, biaya hidupnya anak. Maka ketika sampai malam Idul Fitri, zakatul fitrihnya anak, pembiayaannya ditanggung oleh si ayah. Karena nggak mungkin anaknya membiayai zakatul fitrinya sendiri.
harus ayah, karena ayah yang menanggung nafkahnya. Hinal ghurubi, ketika sudah ghurub, masuk malam Idul Fitri. Walau roji'iyatan, meskipun status istrinya sudah ditolak roji'i, sudah mantan istri, seorang suami wajib menanggung pembiayaan zakatul fitrinya mantan istri yang ditolak roji'i, selagi masih belum sampai iddah, batas iddah. Aw hamilan ba'inan, atau perempuan tersebut sudah ditolak bain oleh suaminya tapi dalam kondisi hamil, selagi kehamilan itu masih belum brojol, bayinya masih belum lahir, maka si istri, mantan istri yang ditolak bain dalam keadaan hamil tersebut, zakatul fitrihnya ditanggung oleh mantan suami. Walau amatan, meskipun mantan istri tersebut yang ditolak roji'i maupun yang ditolak bain dalam kondisi hamil, dia seorang budak, ditanggung oleh mantan suami. Fayalzamu fitratuhuma kanafaqatihima. Jadi zakatul fitrahnya dua macam perempuan ini ditanggung, begitu juga nafkahnya ditanggung juga. Wala tajibu an zaujatin nashizatin. Zakatul fitri ini tidak wajib dikeluarkan atas nama istri yang nasyizah, yang sedang nusyus. Ada seorang laki-laki merdeka muslim punya istri, istrinya gak mau diajak ngumpul tidur, melawan suami, kan posisinya nasyizah namanya. Maka si suami tidak berkewajiban untuk menanggung pembiayaan zakatul fitrihnya istri yang nasyizah tadi, lisukuti nafaqatihima, karena kewajiban pembiayaan nafkah si suami tersebut untuk si istrinya itu sudah digugurkan, sudah tidak diwajibkan lagi. Jadi karena nafkahnya sudah tidak wajib ditanggung oleh si suami, maka zakatul fitrihnya juga tidak wajib ditanggung oleh suami bagi istri yang nasyizah. Lisukuti nafaqatihima anhu. Bal tajibu, akan tetapi wajib zakatul fitri alaiha, atas zaujah nasyizah, ingkanat, apabila zaujah nasyizah tersebut ghaniyatan, seorang yang punya harta lebih, kaya. Jadi kewajiban zakatul fitrinya si istri yang nasyizah tersebut, karena sudah tidak wajib ditanggung oleh suaminya, kalau istri zaujah nasyizah tersebut statusnya orang kaya, maka ngambil dari harta sendiri pembiayaan pengeluaran zakatul fitri tersebut. Jangan minta ke suami. Siapa suruh nusyus? Wala an hurratin ghaniyatin ghairi nasyizah. Zakatul fitrah juga tidak wajib ditanggung oleh seorang suami yang merdeka, yang muslim, atas nama istrinya yang merdeka, kaya, dan tidak nusyus. Tahta muksirin, ketika si suami tersebut serta kondisinya muksir, orang yang melarat, tidak berharta, tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi, tidak punya harta lebih lah. Maka fala talzamu alaihi, zakatul fitri tidak wajib ditanggung oleh si suami yang muksir tadi, meskipun istrinya khurrah ghaniyah, merdeka, kaya, dan tidak menusyus. Kenapa? Lintifai yasarihi, karena suaminya ya seperti itulah, kondisinya muksir, orang yang melarat. Wala alaiha, bukan hanya tidak wajib ditanggung oleh suami, zakatul fitrihnya si istri yang kaya, yang ghairi nasyizah tadi, si istri itu pun juga tidak wajib mengeluarkan zakatul fitri pribadinya, dirinya mengambil dari harta pribadinya juga tidak wajib. Jadi ya nggak usah mengeluarkan zakat, tidak apa-apa. Kenapa? Likama litaslimiha nafsaha lahu, karena
kondisi dirinya secara agama sudah dipasrahkan kepada si suami, sudah dipasrahkan kepada suami. Dikarenakan karena suaminya muksir, jadi tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan juga wala an waladin shaghirin ghaniyin, wala zakatul fitri tidak wajib an waladin dikeluarkan atas nama anak shaghirin yang kecil, ghaniyin yang kaya. Jadi ada orang tua punya anak kecil tapi kaya, meskipun masih kecil kaya, punya harta lebih. Sedangkan ayahnya, katakanlah bapaknya, itu muksir, tidak punya penghasilan yang lebih dari cukup, lebih dari kebutuhan pokok. Maka si ayah tidak punya kewajiban untuk membiayai zakatul fitrinya si anak. Tidak punya kewajiban. Jadi fatajibu mimmalihi. Jadi kewajiban zakatul fitri itu, zakatul fitrihnya atas nama si anak itu diambil dari hartanya anak. Untuk mengeluarkan zakatul fitrihnya anak, diambil dari hartanya anak yang kaya itu ketika bapaknya muksir. Fa'in akhrajal abu anhu mimmalihi jaza. Jadi boleh ketika ayahnya tersebut memaksa, kamu harus zakat nak, mengeluarkan zakat nak, tapi ngambil dari hartamu, ayah gak punya biaya, gak punya beras lebih, maka gak apa-apa ngambil dari hartanya anak yang kaya itu, boleh. Waraja'a, namun nanti ketika si ayah punya harta lebih dari kebutuhan, maka diganti itu. Berapa biayanya, biaya pengeluaran zakatul fitrihnya atas nama si anak tadi. Inna warruju'a, apabila si ayah punya niatan untuk mengembalikan. Kemudian wafitratu waladiz zina, adapun zakatul fitrihnya anak zina, ala ummihi, itu wajib ditanggung oleh ibunya. Wajib ditanggung oleh ibunya, bukan ayahnya, karena tidak punya sambungan nasab dengan ayah kalau waladuz zina. Wala an waladin kabirin qadirin ala kasabin. Nah,